Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10, semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas KD 3.4, yaitu memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Adapun di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi hasil-hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia. Yang kedua adalah menjelaskan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Dan yang ketiga adalah menyajikan hasil-hasil budaya masyarakat dalam bentuk video. Nah, di sini kita masuki pada materi yang pertama, yaitu tentang zaman batu. Zaman batu atau zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Nah, pada zaman Paleolitikum ini ditemukan dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Di mana pada kebudayaan Pacitan ini ditemukan kapak perimbas atau chopper atau alat batu inti atau serpi yang dicirikan oleh tajaman monofasial yang membulat dan lonjong, di mana kebudayaan ini ditemukan di Jawa Timur khususnya di Pacitan. Nah, jadi pada kebudayaan Pacitan ini ditemukan kebudayaan-kebudayaan yang bersifat sederhana. Sebagai contohnya ini adalah batu yang kemudian dipecah begitu saja dan pada akhirnya bisa digunakan sebagai peralatan. Jadi pada masa ini manusia purba kala itu masih belum mengenal bagaimana cara menghaluskan permukaan batu sebagai pegangan yang nyaman. Nah, kemudian yang kedua adalah kebudayaan Ngandong. Nah, kebudayaan Ngandong ini berupa artefak dari tulang, di mana kebudayaan Ngandong ini berkembang di daerah Ngandong dan juga di Sidorejo dekat Ngawi, Jawa Timur. Selain itu, kebudayaan serupa ini juga ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, dan Halmahera. Jadi pada masa zaman batu tua, ini dua kebudayaan, baik itu kebudayaan Pacitan maupun kebudayaan Ngandong, ini sifatnya masih sederhana. Dari kebudayaan Pacitan ini adalah pecahan batu yang belum diperhaluskan. Begitupun dengan kebudayaan Ngandong ini adalah artefak dari tulang binatang buruan. Yang dalam peruncingannya itu hanya dipecah biasa. Kemudian yang kedua, di sini kita akan membahas pada zaman Mesolitikum atau zaman batu Madya. Nah, pada zaman Mesolitikum ini juga dibagi menjadi dua kebudayaan. Yang pertama adalah kebudayaan Koken-Modinger dan yang kedua adalah kebudayaan Apri-Sosroch. Di mana kebudayaan Koken-Modinger ini berasal dari bahasa Denmark, di mana Koken itu berarti dapur dan Moding itu artinya adalah sampah. Jadi Koken-Modinger ini artinya adalah sampah dapur, di mana Koken-Modinger merupakan tumpukan timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera. Nah, jadi kebudayaan Koken-Modinger di sini adalah sampah dari kulit kerang, siput, dan lain sebagainya yang kemudian menumpuk dan pada akhirnya memfosil atau membatu. Nah, kebudayaan Koken-Modinger ini ditemukan di sepanjang pantai Sumatera. Jadi pada masa kebudayaan Koken-Modinger, di sini tempat tinggal manusia purba kala itu adalah nomaden dengan tinggal di wilayah pesisir pantai. Kemudian yang kedua adalah kebudayaan Apri-Sosroch, yaitu di mana kebudayaan ini merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Artinya ini adalah kebudayaan berupa lukisan di gua-gua. Nah, di mana kebudayaan ini pertama kali dilakukan penelitian oleh von Stein-Kallenfeld di Gua Lawa dekat Sampung Ponorogo, di mana penelitian dilakukan pada tahun 1928 sampai 1931. Sedangkan itu beberapa hasil teknologi bebatuan yang ditemukan misalnya ujung panah, flek, batu penggilingan, juga ditemukan alat-alat dari tulang dan tanduk rusa khususnya di Bojonegoro dan Sulawesi Selatan. Nah, jadi kebudayaan Apri-Sosroch ini adalah kebudayaan seni lukis di dinding gua. Nah, lukisan-lukisan itu yang dihasilkan salah satunya adalah
rusa, kemudian babi hutan, dan lain sebagainya, bahkan telapak tangan. Nah, di mana setiap lukisan ini mempunyai filosofi tersendiri, dan tintanya yang digunakan itu biasanya dari darah binatang buruan atau dari ramuan tanaman-tanaman hutan. Nah, jadi pada kebudayaan Aprisosroch, nah ini manusia purba ini sudah mulai hidup menetap, yaitu di gua-gua. Tuh. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga kita akan membahas mengenai zaman Neolitikum atau zaman batu baru atau zaman batu muda. Di mana pada zaman batu muda ini ditemukan dua hasil kebudayaan. Yang pertama adalah kapak persegi, di mana kapak persegi ini berbentuk persegi panjang atau berbentuk juga trapesium. Kapak persegi yang besar sering disebut dengan nama beliung atau pacul atau cangkul. Jadi kapak persegi ini bentuknya kurang lebih sama seperti cangkul yang ada pada masa sekarang. Jadi pada masa zaman Neolitikum berarti di sini kehidupan manusia purba kala ini sudah mengenal sistem bercocok tanam lebih maju lagi, yaitu di mana mereka mulai menciptakan kapak persegi yang menyerupai cangkul dan digunakan untuk menggali tanah. Nah, kemudian pada penemuan berikutnya adalah kapak lonjong. Di sini terbuat dari batu yang berbentuk lonjong serta sudah diasah secara halus dan diberi tangkai. Nah, jadi ini bentuknya sama kurang lebih seperti kapak, di mana fungsinya itu adalah untuk menebang pohon dan untuk memecah kayu atau membelah kayu. Nah, kapak lonjong ini ditemukan di bagian timur Indonesia seperti Irian, Seram, Tanimbar, dan Minahasa. Jadi pada zaman Neolitikum atau zaman batu muda ini kehidupan manusia purba itu sudah mulai modern, di mana artinya mereka sudah mulai mengenal peralatan yang lebih mempunyai jiwa seni dan juga lebih diperhaluskan untuk mendukung kegiatan bercocok tanam kala itu. Selanjutnya yang keempat, di sini kita akan membahas mengenai zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Nah, pada masa zaman Megalitikum, di sini manusia purba itu sudah mulai mendalami kepercayaan tentang kepercayaan animisme dan dinamisme. Tuh, di mana kepercayaan ini adalah kepercayaan untuk menyembah roh nenek moyang. Adapun di sini hasil budaya yang ditemukan pada zaman Megalitikum ini contohnya adalah menhir, di mana menhir ini merupakan tiang atau tugu batu yang didirikan sebagai sarana dalam memuja arwah roh nenek moyang. Kemudian yang kedua ini adalah dolmen yang berfungsi sebagai tempat sesaji atau tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jadi di sini kepercayaan animisme masyarakat purba kala itu sudah mulai kental untuk dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian penemuan kebudayaan lainnya yaitu sarkofagus. Sarkofagus di sini adalah semacam peti kubur yang berbentuk seperti lesung dan memiliki tutup, banyak ditemukan di daerah Bali. Kemudian yang kedua di sini adalah batu kubur yang terbuat dari lempengan atau lembaran batu yang lepas-lepas yang ditemukan di Kuningan, Jawa Barat. Jadi fungsi antara menhir dengan dolmen itu fungsi antara sarkofagus dengan kubur batu. Maaf, di sini saya ulangi, fungsi antara sarkofagus dan kubur batu ini kurang lebih adalah sama, yaitu sebagai tempat kuburan untuk manusia yang sudah meninggal. Sedangkan menhir dan dolmen itu adalah sarana untuk menyembah roh nenek moyang. Kemudian selanjutnya kebudayaan yang ditemukan itu adalah punden berundak. Nah, punden berundak di sini merupakan bangunan dari batu yang disusun secara bertingkat. Fungsi dari bangunan ini ialah sebagai pemujaan. Nah, kemudian ketika pada masa Hindu-Buddha, punden berundak ini juga banyak ditemukan pada candi-candi peninggalan Hindu-Buddha. Kemudian selain itu, pada masa Megalitikum ini juga sudah ditemukan kebudayaan dalam pembuatan patung atau biasa disebut sebagai arca, di mana ini merupakan patung yang dibuat dengan menyerupai bentuk manusia ataupun bentuk binatang seperti gajah, kerbau, kera, dan harimau. Tetapi arca ini terbuat dari batu.
Jadi bisa disimpulkan bahwa pada masa zaman megalitikum di sini kebudayaan dihasilkan oleh masyarakat purbakala itu adalah berbahan dari batu yang ukurannya besar tuh. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah zaman logam. Nah, zaman logam ini adalah zaman yang lebih modern lagi. Bahkan zaman ini dikenal sampai sekarang. Nah, pada zaman logam ini dibagi menjadi 3 kebudayaan atau 3 bahan dasar dalam pembuatannya, yaitu perunggu, besi, dan juga tembaga. Di mana dalam teknik pembuatannya ini ada 2, yaitu teknik bivalve dan A cirperdue. Nah, adapun di sini benda-benda peninggalan yang ditemukan kala itu, salah satunya adalah perhiasan yang terbuat atau manik-manik yang terbuat dari tembaga. Biasanya ini contohnya adalah kalung ataupun gelang. Selain itu juga ada bejana yang terbuat dari tembaga atau perunggu atau bahkan besi. Kemudian begitu pun dengan kapak dalam memecah kayu atau memotong pohon, di sini sudah mulai terbuat dari besi. Begitupun pengaruhnya pada zaman sekarang, kita pun sudah menemui banyak peralatan-peralatan yang menunjang kehidupan manusia sehari-hari itu terbuat dari besi. Contohnya adalah sabit, kemudian cangkul, kapak, gergaji, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kata-kata motivasi yang bisa kita tarik pada pembelajaran kali ini. Yaitu jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Dan jika kamu tidak melangkah maju, maka kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Nah, demikian adalah video pembelajaran kali ini. Tentunya banyak sekali kekurangan yang ada pada video pembelajaran kali ini, khususnya pada materi. Karena yang disampaikan ini adalah materi-materi pokok saja dalam pembelajaran ini. Nah, untuk itu, untuk menambah pengetahuan dan wawasan, maka di sini Ananda bisa untuk mencari dari sumber lain, baik itu dari modul, buku paket, internet, jurnal, dan lain sebagainya. Demikian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video pembelajaran ini agar lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.